Pintu teater 1 telah dibuka. Para penonton yang telah memiliki karcis dipersilakan memasuki ruangan teater. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Jumpa lagi dengan saya Aldi di channel Mereka Ada. Dimanapun kalian berada, saya doakan semoga kalian dalam kondisi sehat dan selalu diberikan kemudahan dalam menjalankan segala aktivitas. Malam ini saya akan bercerita tentang pengalaman seseorang di tahun 1998 saat mendapati cerita mistis di Cadas Pangeran. Namun sebelum mulai bercerita, teman-teman jangan lupa support Beri Story melalui sosial media yang linknya sudah saya taruh pada kolom deskripsi. Dan jangan lupa juga support channel Mereka Ada dengan cara menekan tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasinya, supaya saya makin semangat membacakan kisah horor untuk kalian semua. Sudah siap? Kalau begitu tanpa banyak basa-basi lagi, mari kita mulai ceritanya. Lelah badan ini gak menyurutkan niat untuk melakukan perjalanan menuju Sumedang pada malam hari. Ada pekerjaan di kota itu yang harus segera diselesaikan. Tinggal dan bekerja di Bandung tentu saja sudah gak asing lagi untuk aku dengan jalan yang harus ditempuh antara Bandung Sumedang. Karena memang sudah sering bolak-balik entah dalam rangka pekerjaan maupun tujuan yang lain. Normalnya dengan berkendara sendiri, waktu yang akan ditempuh kira-kira 2,5 jam jalan santai. Untuk warga Bandung dan sekitarnya tentu sudah gak asing lagi dengan daerah yang harus dilalui kalau melakukan perjalanan Bandung-Sumedang ini. Tahun 1998, lalu lintas kendaraan masih tergolong sepi, apalagi pada malam hari. Perjalanan juga masih banyak melewati daerah atau tempat yang sangat sepi, yang jarang sekali rumah penduduk. Kalau masih di daerah Kabupaten Bandung seperti Ujung Berung masih banyak kendaraan lewat dan keramaian. Nah, perubahan akan mulai terasa ketika sudah memasuki Jatinangor, daerah yang waktu itu masih tergolong baru sebagai kawasan perkuliahan. Masih hanya beberapa kampus yang buka. Ya, Jatinangor masih belum seramai sekarang. Kala itu mobil yang aku kendarai sendirian ini sampai di Jatinangor sekitar jam 12.30 malam. Seperti yang aku bilang tadi, Jatinangor masih sangat sepi. Nyaris gak terlihat ada kehidupan lagi. Hanya segelintir orang saja yang terlihat warawiri. Itu pun bisa dihitung dengan jari. Jalanan sepi aku susuri sendirian dan gak ada kendaraan lain di jalan. Remang lampu bangunan di pinggir jalan jadi penerangan. Redupnya sedikit membantu melihat sekitaran. Sungguh sangat sepi. Semakin jauh aku melintas meninggalkan Jatinangor, makin terasa sepi. Makin gelap suasana. Setelah Jatinangor, gak akan lama lagi aku akan memasuki Cadas Pangeran. Cadas Pangeran adalah nama daerah yang gak asing lagi dan apalagi bagi masyarakat Jawa Barat. Salah satu tempat yang sangat ikonik, tapi gak bisa dipungkiri kalau tempat ini punya sejarah panjang dan kelam terbentang di belakangnya. Aku juga sebelumnya sudah banyak mendengar tentang keangkeran Cadas Pangeran ini. Banyak cerita tentang kejadian yang sangat bisa membuat bulu kuduk merinding. Singkatnya, waktu itu sekitar jam 12:30 tengah malam aku melintasi Cadas Pangeran. Kemudian mengalami kejadian seram yang gak mungkin bisa aku lupakan. Lepas dari Jatinangor, akhirnya aku masuk ke daerah yang terlihat sangat tidak berpenduduk. Tahun 1998, Cadas Pangeran masih sangat sepi. Jalanan berkelok dikelilingi oleh pepohonan yang membentuk hutan, sama sekali gak ada penerangan, gelap gulita. Memang ada 1-2 warung kecil yang berdiri di pinggir jalan, tapi sudah dalam keadaan tertutup. Hanya lampu kecilnya saja yang masih menyala dengan redup. Jalanan aspal Cadas Pangeran masih cukup bagus untuk dilalui walau ada beberapa bagian yang rusak dan berlubang.
Saat itu menemani perjalanan, aku pun mendengarkan siaran dari salah satu stasiun radio. Walaupun tangkapannya sudah nggak bagus karena mungkin kendala jarak, namun aku masih terus menyalakan dan mendengarkan. Setidaknya untuk memecah kesunyian. Karena memang sudah tengah malam, stasiun radio memutar lagu-lagu slow hits yang tenar pada saat itu, ataupun lagu lawas yang masih enak untuk didengar. Tapi berikutnya aku nggak terlalu fokus mendengarkan radio, karena lebih banyak konsentrasi memperhatikan jalan. Jalanan mulai berkelok dengan banyak, menanjak, dan tentu saja semakin senyap dan sepi. Kanan kiri yang ada hanya gelapnya pepohonan rapat berdiri. Sudah sangat hafal kalau bagian di kanan jalan masih banyak jurang dan dasarnya sangat dalam. Hal ini yang membuat pengendara harus sangat berhati-hati terutama saat malam hari. Sebenarnya daerah Cadas Pangeran ini nggak makan banyak waktu untuk dilalui. Sebentar saja dan setelahnya akan ditemui lagi banyak rumah penduduk. Tapi tetap saja aura kengerian sungguh sangat terasa. Yang paling khas adalah adanya patung dua sosok bersejarah yang sedang bersalaman, yaitu Pangeran Cornel dan Daedalus. Sang pangeran bersalaman dengan Daedalus dengan menggunakan tangan kiri. Ada sejarahnya kenapa digambarkan seperti itu. Seperti yang aku bilang tadi, jalanan di Cadas Pangeran ini nggak terlalu panjang. Mungkin hanya sekitar 5 km saja. Makanya seharusnya aku hanya melewatinya nggak sampai setengah jam. Seharusnya seperti itu. Tapi saat itu aku merasa kalau sudah cukup lama waktu yang ditempuh tapi belum juga sampai di patung yang aku bilang tadi. Sementara jalanan masih terus menanjak dengan berkelok tajam, gelap, dan semakin pekat. Sepinya jangan ditanya lagi. Terus berkonsentrasi memperhatikan jalan, aku jadi gak terlalu fokus pada radio yang sejak tadi menemani. Padahal siarannya sudah berganti. Aku baru sadar kalau ternyata radio sudah gak memutar lagu-lagu lagi, tapi malah mengeluarkan suara yang sangat aneh. Karena itulah, aku perlahan mulai melambatkan laju kendaraan karena teralihkan dengan suara dari radio. Awalnya aku mendengar dari radio seperti ada suara angin. Hanya itu saja, suara angin. Tapi lama-kelamaan sayup terdengar ada suara lain. Kenapa aku bilang sayup? Karena suaranya terdengar seperti dari kejauhan, berdesakan dan hampir tertutup oleh suara angin tadi. Tapi kedengaran, ada bunyi yang sepertinya suara dari banyak orang dan orang-orang yang bersahutan seperti sedang terlibat percakapan. Laju kendaraan jadi semakin lambat, malah nyaris berhenti. Aku lebih fokus mendengarkan suara aneh ini yang muncul dari radio. Lama-kelamaan suara angin perlahan menghilang, berganti dengan percakapan orang-orang. Aku pun memperbesar volume, berusaha untuk lebih jelas lagi menangkap suaranya. Ternyata orang-orang yang ada di dalam radio ini bercakap-cakap menggunakan bahasa Sunda, tapi bahasa Sunda yang nyaris sebagian besar aku tidak mengerti. Namun tetap dengan logat khas Sunda yang kental. Ini siaran radio apa sih? Aku pun bertanya-tanya sendiri. Di tengah-tengah kebingungan, tiba-tiba saja mesin mobil tersendat, seperti mau mati. Aduh, apalagi ini? Untungnya aku masih sempat meminggirkan kendaraan tepat sebelum mesinnya benar-benar mati. Dan benar, beberapa saat kemudian mesin mobil pun mati. Dalam gelap dan sunyi Cadas Pangeran, aku terdampar di tengah malam yang buta. Sebenarnya aku masih diam di dalam. Walaupun mesin mati, namun radio masih terus menyala dengan siaran yang sangat aneh ini. Aku terus fokus mendengarkan, karena lama-kelamaan makin aneh. Percakapan orang-orang itu juga makin jelas, dan keanehan bertambah lagi. Kalau diperhatikan dengan seksama, ternyata ada suara lain. Aku mendengar sepertinya orang-orang itu sedang melakukan pekerjaan kasar, karena muncul suara seperti palu menghantam batu dan besi, dan juga ada suara-suara lainnya yang kira-kira sama seperti itu. Ini siaran drama radio atau apa sih? Saat itu aku tidak tahu, tapi aku terpaksa harus mengalihkan perhatian ke mobil. Kenapa mesinnya sampai mati total begini? Beberapa saat kemudian aku pun turun dari kendaraan, lalu berjalan ke depan untuk memeriksa kondisi. Berbekal lampu senter di tangan, aku lalu membuka kap mesin dan kemudian memeriksanya. Dengan mata telanjang, aku bisa melihat kalau mesin seharusnya nggak ada masalah. Bahan bakar dalam kondisi terisi penuh. Harusnya benar nggak ada masalah. Tapi kenapa bisa mogok?
Angin pun kala itu bertiup dengan sepoi. Dinginnya menembus jaket tebal yang aku kenakan. Sepi dan hening menyelimuti suasana yang sejak tadi mulai terasa aneh. Keanehan mulai menjurus ke arah seram ketika aku akhirnya tersadar akan sesuatu. Aku menyorot lampu senter ke arah jalan. Karena keanehannya terletak di situ. Ternyata jalanan yang tadinya beraspal tiba-tiba sudah berubah menjadi jalanan tanah berbatu. Kok jalanannya jadi tanah ya? Emang tadi salah belok di mana? Itu pertanyaan yang muncul di kepalaku. Lalu angin yang tadinya hanya bertiup sepoi dan ada sedikit pergerakan tiba-tiba berhenti bergerak. Sama sekali gak ada hembusan. Dan yang sangat terasa waktu itu seperti berhenti bergulir. Terpatri diam di satu titik. Kini aku mulai merinding. Aku pun kemudian menutup kap mesin lalu bergegas masuk ke dalam mobil. Sementara radio masih menyala dengan siaran yang aneh seperti itu. Di mobil aku mencoba peruntungan. Memutar kunci untuk menghidupkan mesin. Namun apes ternyata masih belum bisa dinyalakan. Mesin masih mati. Aku pun akhirnya mematikan radio ketika lagi-lagi siarannya terasa semakin aneh. Dalam siarannya tiba-tiba aku mendengar ada suara orang-orang sedang berteriak kesakitan. Seperti sedang ada penyiksaan massal. Teriakannya sungguh menggambarkan sakit yang teramat sangat. Sungguh sangat mengerikan. Makanya aku langsung mematikan radio. Takut, hening dan sempat menguasai pikiran. Sepi jadi selimut suasana yang sudah semakin menjurus ngeri ini. Namun hanya sebentar. Momen berikutnya aku akan melihat pemandangan yang sangat aneh. Sekeliling masih sangat gelap. Penglihatannya hanya dibantu oleh terang redupnya langit malam. Aku masih terus memandang ke depan. Jalanan tanah yang sejak tadi jadi sumber kebingungan. Jalanannya sangat kosong, tapi sepinya seperti hendak bercerita. Ketika sedang dalam kebingungan mencari jawaban dan menerka-nerka apa yang sedang terjadi, tiba-tiba perlahan aku mendengar suara. Suara yang awalnya sayup seperti dari kejauhan, tapi lama-kelamaan makin jelas. Aku mendengar suara-suara yang persis sama dengan suara yang muncul di radio sebelumnya. Suara-suara orang yang sedang melakukan pekerjaan kasar. Tapi kali ini bukan dari radio, tapi dari luar. Karena penasaran, aku lalu menurunkan sedikit kaca jendela dengan maksud supaya bisa mendengar lebih jelas lagi. Dan benar, ternyata suara itu memang dari luar. Aku mendengar seperti ada yang sedang bekerja, tapi tidak melihat apa-apa. Sekitar masih tetap sepi dan kosong. Tapi belasan detik berikutnya mulai ada yang berubah. Ada pemandangan yang awalnya sangat samar. Aku pun mulai memicingkan mata, berusaha memastikan kalau penglihatanku tidak salah. Karena melihat ada pergerakan gak jauh dari kendaraan. Aku melihat seperti ada orang yang seperti sedang bekerja di jalan. Karena gelap, aku masih melihat penampakan sosok itu dalam bentuk siluet. Tapi lama-kelamaan aku jadi makin yakin kalau dia memang sedang bekerja. Karena tangannya sedang mengayunkan perkakas lalu menghantamkannya ke jalan berulang-ulang. Itu siapa? Lagi ngapain tengah malam begini? Dalam hati aku bertanya. Yang awalnya aku melihat sosok itu sedang bekerja hanya sendirian, lama-kelamaan muncul sosok lainnya. Satu persatu mereka bermunculan di tempat yang berbeda, berpencar namun masih di wilayah yang sama. Ada yang kelihatan sangat jauh, ada pula yang jaraknya hanya beberapa meter dari kendaraan. Dan mereka semua terlihat seperti sedang bekerja. Beberapa di antaranya malah ada yang sambil berbincang. Tapi yaitu, aku tetap melihat dalam bentuk bayangan hitam. Sama sekali gak bisa melihat wajah mereka dengan jelas. Padahal ada beberapa sosok berdiri sangat dekat dengan posisiku saat itu. Kini ketakutan mulai menyeruak di kepala. Karena aku sudah yakin kalau mereka ini bukanlah manusia. Keseraman membuat udara dingin jadi sama sekali tidak terasa. Cukup lama memperhatikan mereka semua sampai akhirnya aku mengambil kesimpulan kalau mereka terlihat seperti sedang bekerja membangun jalan. Jalanan tanah yang jadi sumber kebingunganku dari awal. Ya Tuhan, aku terdampar di mana ini? Dan seperti terhipnotis, aku terus-terusan memperhatikan pemandangan seram itu. Sampai-sampai tidak sadar kalau ternyata ada sosok yang sedang memperhatikan aku. Sosok itu berdiri tepat di samping kendaraan, persis di samping pintu kanan. Tubuhnya nyaris menempel pada badan mobil, sangat dekat.
Dan tentu saja aku kaget. Sosok seram ini hanya berdiri diam, namun bentuknya berbeda dengan sosok seram yang lain yang sudah muncul duluan. Dia nggak berbentuk bayangan hitam. Aku melihat dengan jelas kalau dia berbentuk sosok manusia. Sangat jelas aku melihat garis mukanya. Perawakannya tinggi besar, berkumis, bertopi bundar, berpakaian warna putih lusuh dengan beberapa saku di depan. Dia orang bule, terlihat seperti mandor Belanda. Kami sempat bertatapan cukup lama. Wajahnya sungguh sangat mengerikan, tersenyum datar tanpa ekspresi. Aku sangat ketakutan. Mandor Belanda ini tangan kanannya memegang tongkat pendek. Nah, dengan tongkat ini dia lalu mengetuk kaca jendela. Aku menjadi semakin panik. Tidak tahu apa yang harus aku lakukan. Karena tidak kuat, aku lalu menundukkan wajah, menempelkan kepala ke setir mobil. Tidak berani melihat ke sekeliling lagi, apalagi menatap sosok yang ada di sebelah kanan. Aku menangis ketakutan membaca bait-bait doa yang keluar dari mulut dan aku meminta pertolongan kepada Tuhan. Sementara itu suara ketukan jendela masih terus terdengar. Dengan terus menunduk, aku tidak berani melihatnya lagi. Lebih memilih untuk terus menunduk sambil berdoa. Ketukan pada jendela terus saja terdengar. Namun lama-kelamaan ketukannya makin jarang, sampai akhirnya menghilang sama sekali. Suara-suara sosok-sosok yang sedang bekerja pun ikut menghilang. Sepi dan hening kembali menguasai. Tapi aku masih tetap terus menundukkan kepala. Belum berani melihat sekitar. Dan beberapa menit lamanya berlangsung seperti itu. Sampai ketika tiba-tiba ketukan itu muncul lagi. Kembali tubuhku gemetar. Terus-terusan dan ketukan pada jendela ada lagi. Kang, Kang. Tapi setelahnya aku malah mendengar ada suara memanggil seperti itu. Tentu saja aku langsung menoleh ke arah jendela. Ternyata di luar sudah ada dua orang pemuda, yang satu berdiri di samping jendela mengetuk kaca mobil dan yang satu lagi duduk di atas motor. Aku lalu memandang sekitar. Ternyata sosok-sosok seram sudah menghilang dan jalanan sudah berubah berganti menjadi dengan jalanan aspal. Aku lalu membuka kaca jendela. Kang, kenapa sendirian berhenti di sini? Mobilnya mogok. Tanya salah satu pemuda itu. Iya Kang, mogok. Ada yang bisa kami bantu? Pemuda itu bertanya lagi. Namun aku refleks memutar kunci untuk menyalakan mesin. Dan ternyata mobil langsung menyala normal. Sama sekali gak ada tanda-tanda kerusakan. Alhamdulillah, udah nyala lagi. Makasih ya Kang. Dengan ramah aku bilang seperti itu, karena merasa sangat terbantu dengan mereka berdua. Setelahnya mereka kembali melanjutkan perjalanan dengan motornya. Aku pun mengikutinya dari belakang. Lalu beberapa belas meter kemudian akhirnya aku melihat patung ikonik itu. Patung dua sosok bersejarah yang sedang bersalaman. Sungguh ini adalah pengalaman yang sangat sulit aku lupakan. Sekian cerita pada kesempatan kali ini. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah setia menyimak cerita di channel Mereka Ada. Jangan lupa support channel Mereka Ada dengan cara menekan tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasinya, supaya teman-teman gak ketinggalan setiap video yang upload di channel ini. Kalau begitu sampai di sini dulu perjumpaan kita kali ini. Sampai bertemu pada episode selanjutnya. Saya Aldi pamit undur diri dari hadapan kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.